Penasaran? Dari telur sampai jadi ayam siap panen, prosesnya seperti apa? Simak terus videonya. Selamat datang kembali di channel YouTube Sasana Ngapa. Jadi setelah kemarin ya kita membuat video tentang kandang outdoor, indoor, dan semi outdoor. Ada beberapa teman yang penasaran juga dengan kandang anakan. Tapi sebelum kita bahas untuk ke kandang anakan, kita coba tur dulu seperti apa sih prosesnya. Saatnya kita proses beternak ya, dari pengawinan atau breeding, penetasan, sampai juga nanti ke kandang anakan sebelum kita panen atau sebelum kita kirim-kirim. Jadi mungkin nanti kita akan jelaskan ke perkandangnya ya seperti apa prosesnya. Kalau dibilang rumit, kalau dijalankan nggak rumit juga. Yang penting sesuai dengan SOP. Jadi kita tulis dulu langkah-langkahnya, kita komunikasikan dengan ya pegawai kandang ya. Jadi semuanya akan mudah untuk dilakukan. Mungkin kita langsung aja ya, kita tur beberapa proses dari telur sampai ke ayam siap panen. Yuk kita masuk aja ke kandang, beberapa kandang di Sasana Ngapa Purwokerto. Nah kali ini saya udah berada di kandang untuk betina. Mungkin udah ada di video sebelumnya ya tentang kandang, penjelasan kandang outdoor, indoor, dan semi outdoor. Kali ini kita lagi di kandang indoor untuk betina ya, khusus betina atau indukan. Jadi kalau di SN kita nggak perlu teori-teori rumit dalam beternak. Namanya beternak basicnya cuma bejantan, betina dikawinkan, tapi tetap dengan SOP yang ketat. SOP di sini yaitu materi yang kita ternak memang yang sudah teruji dan juga jelas akan terahnya. Kita tidak asal-asalan hanya ternak. Kita nggak mau waktu terus materi kita terbuang sia-sia kalau hanya sekedar mencoba dengan ayam yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi kalau untuk di kandang ini prosesnya ayam dikawinkan, kita menggunakan alami semua. Penetasan, jadi ini ya contoh nanti betina-betina ini dibiarkan bertelur sampai nanti menetas di kandang ini. Sebelum nanti di umur 1-2 minggu anakan baru kita pisah dengan indukan. Kenapa? Yaitu untuk naluri ayam ya, untuk starting itu lebih baik diasuh sama indukannya. Karena lebih membuat ayam itu, anak ayam itu beradaptasi dengan lingkungan itu bagus. Menjaga kesehatan juga lebih bagus dengan indukannya. Nah setelah mungkin nanti dipisah, untuk indukan kita biarkan istirahat dulu. Nggak langsung kita pacekin lagi untuk bertelur lagi. Tapi kita memberi waktu untuk pemulihan atau recovery pasca engkram. Karena saat engkram biasanya betina itu makannya juga agak telat. Kadang bahwa nggak mau makan juga. Biasanya ayam indukan setelah engkram itu agak kurus. Nah untuk menanganinya, untuk betina-betina ini, kita itu cukup istirahatkan. Kalau pakan masih tetap, terus herbal SN itu udah wajib setiap harinya. Nah catatan, yaitu untuk asupan protein. Nah kita nggak ribet asupan protein, kita sudah ada Monster Pro, yang tanpa ribet-ribet lagi. Boleh teman-teman menggunakan bahan-bahan protein tinggi lainnya seperti telur, belut, daging. Cuma kalau kita rasa dengan jumlah yang banyak, kita akan ribet untuk setiap harinya, lebih baik menggunakan Monster Pro. Itu juga udah terbukti untuk ayam indukan bagus, anakan bagus, bahkan ayam rawatan yang dewasa jago pun itu bagus banget. Jadi itu ya teman-teman untuk sistem di kandang indukan utama SN ya. Jadi kita biarkan dulu menetas, umur 1-2 minggu anakan kita pisah dan
kita kasih jeda indukan untuk istirahat. Mungkin kita akan jalan-jalan lagi ke kandang lainnya. Nah, nanti di sana juga sama dengan indukan. Kita juga akan lihat proses ya, beberapa anakan yang sudah kita pisah dengan indukan. Nanti juga ada satu lagi di kandang anakan, yaitu vaksinasi untuk anakan yang tepat. Oke, kita jalan lagi ke kandang anakan dulu. Setelah tadi di kandang indukan ya, kali ini saya berada di kandang pemisahan anakan, terutama anakan yang sudah dipisah dari indukan. Sampai nanti umur, ini ada beberapa di umur sudah 2,5 bulan. Lah untuk kandang anakan, itu juga ada SOP tersendiri atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi saat DOC masuk atau anak ayam masuk, kita pastinya sudah seleksi. Kita pilih yang dalam kondisi anakan yang bagus. Untuk ciri-cirinya yang paling detail yaitu ya jalannya normal, terus bulu terlihat kering. Kalau bulunya terlihat basah itu belum siap untuk kita pisah induk. Atau biasanya ayam itu kurang kondisi. Nah itu untuk seleksi awal ya, karena itu sangat penting. Biasanya kalau ayam anakan yang kurang sehat, kita ikut pindah ke sini, itu beresiko nanti terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya itu biasanya masih lemah. Itu satu, pemilihan DOC yang bagus, kondisinya yang benar-benar bagus. Nah setelah kedua juga kandang kita harus persiapkan benar-benar. Selain pemilihan DOC, kandang juga harus kita persiapkan. Untuk DOC atau anak ayam, apalagi pisah induk, lebih baik kandang indoor. Kita tidak sarankan untuk kandang outdoor. Kenapa? Karena untuk suhu ruangan itu terjaga. Tapi tetap diperhatikan juga ya untuk sirkulasi udara dan masuknya cahaya. Karena itu nanti akan membuat ayam sehat dan kondisi kandang juga lebih sehat. Karena untuk kandang itu kalau kondisi sirkulasi udaranya kurang bagus itu sangat rentan menimbulkan atau ayam terkena penyakit. Terus juga ada pemilihan alas kandang yang bisa dikatakan mudah untuk dibersihkan. Kita menggunakan di sini sekam atau kulit padi ya, merang. Itu kenapa kita opsinya menggunakan itu? Yaitu pertama mudah untuk dibersihkan. Per jangka waktu. Kita lihatnya bukan berapa lama sih, 1-2 minggu enggak, tapi lihat kondisi sekamnya. Kalau sekam udah basah, langsung ganti. Itu lebih efisien. Karena kalau ditumpuk, amonia itu membuat sarang, bakteri, bahkan penyakit. Nah itu yang kadangan teman-teman di luar sana yang masih kurang paham tentang pentingnya alas untuk DOC. Nah, setelah itu juga ada vaksinasi. Kalau vaksinasi mungkin nanti akan saya jelaskan di akhir video ya, untuk tutorialnya vaksin apa yang baik untuk anakan yang baru pisah indukan. Tunggu di akhir video. Jadi lanjut lagi ya, selain tadi sekam untuk alas, untuk pakan kita juga harus perhatikan. Karena starter ayam menjadi bagus itu dari anak ayam. Kita menggunakan cukup simpel sebenarnya kalau baru pisah indukan, cukup pakai fur yang beredar di pasaran dengan protein yang bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, pakai Monster Pro, kita pecah. Tapi kita ya agak repot dipecahnya aja, nanti kita campurkan. Atau besok kita akan bikin satu asupan protein yang khusus untuk anakan. Tunggu saja di produknya SM. Itu untuk pakan. Kita juga pendataan harus penting. Pendataan di sini pertama dari terah mana, jumlah berapa, terus ada ayam sakitnya berapa, harus langsung dipisah atau di karantina. Itu hal wajib. Saat ada anak ayam satu kurang sehat, wajib dikarantina atau dipisahkan dengan koloninya. Itu biar yang lain tetap terjaga kondisinya prima. Itu untuk pendataan. Itu hal yang sangat wajib. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yaitu pendataan. Di sini lengkap semua untuk nama-namanya, dari pacekan, tanggal menetas atau tanggal, biasanya kalau yang di sini dipisahnya di tanggal pisah.
bukan tanggal netas. Kalau di data kandang sana tanggal menetas, kalau di sini tanggal mulai masuk sini atau dipisah dari indukan. Jadi itu ya untuk proses pemindahan anak ayam. Mungkin nanti akan saya jelaskan yang tadi saya ingatkan lagi untuk proses vaksinasi. Untuk proses vaksinasi itu di ayam setelah pisah, yaitu umur 2 minggu, 2-3 minggu itu vaksin tetes. Nanti saya jelaskan di akhir video beserta cara mencampurnya. Jadi kita lanjut ya, untuk kandang ini ada beberapa yang umur udah siap panen, yaitu umur 2,5 bulan sampai 3 bulan. Karena ini rata-rata sudah dipesan sama pelanggan atau customer dari Sasanangapa Purwokerto. Kita juga nggak asal ayam kita kirim atau kita jual, nggak. Kita masih ada satu tahap lagi, yaitu tahap seleksi sebelum kita kirim. Seleksinya apa? Pasti satu, kondisi kesehatan ya. Kedua, kondisi anatomi ayam, apakah tulangannya bagus, apakah ada cacat atau tidak, terus kondisinya layak kirim atau tidak. Jadi itu ya teman-teman, kita nggak hanya sekedar ayam kita jual, nggak. Kita harus ada beberapa tahap seleksi. DOC, kita seleksi yang baik kita besarkan, nyampe umur 3 bulan, kita juga seleksi lagi sebelum kita kirim. Nah, itu sebuah tanggung jawab kita ya, sebagai peternak menjual hasil ternakan kita, apalagi ini untuk sekelas ayam hobi, kita harus benar-benar seleksi ketat. Itu yang akan membuat nanti para pelanggan atau customer akan kembali lagi untuk mengadopsi beberapa ternakan kita yang pastinya sudah sesuai SOP dari materi pejantannya, materi betinanya, bahkan nyampe anakannya pun kita seleksi ketat dan kesehatan kita cek secara keseluruhan. Mungkin itu ya untuk kandang anakan. Nanti saya akan coba memberi tutorial cara memvaksin anak ayam yang baru pisah dari indukan. Kita persiapkan dulu untuk vaksinnya, nanti kita bikinkan tutorial. Nah, ini kita juga ada alternatif opsi lain ya, atau alternatif, yaitu kandang pemisahan anakan dari indukan. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum atau tidak punya lahan untuk membuat kandang dengan sistem indoor yang umbaran. Mungkin teman-teman bisa bikin dengan bahan-bahan sederhana aja, ini juga dengan kayu atau triplek ya. Nah, ini juga sama untuk alas kita pemberian sekam atau merang ya kalau kita nyebut. Cuma di sini sama Mas, kita harus kalau malam tertutup juga. Kita ada 2 untuk pintu. Ini kalau siang kita biar udara masuk. Tapi kalau malam kita pasti akan tutup. Yaitu untuk mengurangi angin malam yang juga kurang bagus untuk ayam. Suhu ruang di box akan terjaga. Serta juga pemberian lampu boklam ya. Itu berguna untuk sama menghangatkan ruangan atau ruangan dari kandang ini, dan juga blower sama fungsinya untuk perputaran atau sirkulasi udara yang lebih bagus, membuat ayam tetap sehat. Jadi itu ini ya alternatif buat teman-teman yang mungkin belum bisa atau mungkin belum punya untuk kandang pemisahan dengan sistem indoor di sistem umbaran. Jadi kali ini kita akan tutorial pemberian vaksin kepada anak ayam ya, baru pemisahan dari indukan. Jadi untuk vaksin kita menggunakan Medivac ND-IB. Nah, tidak lupa juga kita juga harus menyiapkan larutannya karena ini bentuknya masih bukan cair. Lah nanti untuk anakan kita belum pakai cara injeksi ya atau vaksinasi dengan suntik, tapi kita akan tetes baik mata ataupun hidung. Itu selera dari teman-teman. Jadi untuk caranya, teman-teman gampang sih, tinggal buka aja, nanti dicampurkan ke larutannya. Nah, sebelum itu nanti kita baru akan teteskan per ekor per tetes. Oke, kita lanjut aja ya untuk praktekan
bagaimana cara pencampurannya. Mungkin lebih didekatkan lagi ya Mas untuk cara pencampurannya. Yuk. Nah, jadi setelah pencampuran ya, jangan lupa kita juga sediakan air es atau air dingin. Nah, kita udah dipotong juga, udah dilobangin, kita uji juga nih. Nah, oke. Nah, sebelum vaksinasi dipastikan untuk kondisi anak ayam itu harus sehat. Jadi kalau anak ayam sakit, jangan divaksin. Tapi nunggu kondisi anak ayam benar-benar sehat, baru kita pemberian vaksin. Untuk pemberiannya cukup mudah ya teman-teman. Kita nanti tinggal teteskan aja di area mata. Jadi itu ya teman-teman, proses beternak dari telur sampai ayam siap kirim. Ya mungkin kalau dibilang ribet, tapi kalau sesuai aturan semua berjalan lancar itu akan menghasilkan. Menghasilkan apa? Pastinya menghasilkan anak ayam yang sehat, bagus, dan juga menghasilkan cuan apabila ayam terkirim dan memuaskan pelanggan. Mungkin bagi teman-teman, bagi yang pingin pesan anakan atau hasil ternak dari Sasanangapa Purwokerto, bisa chat langsung nomor admin pemesanan. Itu dulu ya teman-teman untuk tutorial atau mungkin tur kita ke kandang anakan. Jangan lupa like, komen, dan share video-video dari kita. Siapa tahu video dari kita bisa menginspirasi banyak teman-teman yang akan memulai atau mungkin yang sudah mulai tapi untuk memperbaiki ternakannya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam ngapa, satu hobi.